Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dapat melanjutkan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Negeri 1 Sairejo Lamongan. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai pembinaan mental keagamaan di SMK Negeri 1 Sairejo Lamongan. Sebelum kita memulai materi tentang pembinaan mental keagamaan di lingkungan SMK Negeri 1 Sairejo Lamongan, maka saya perkenalkan terlebih dahulu mengenai biodata pemateri. Baik, nama saya Muhammad Sabil Thoyib, bisa dipanggil Pak Thoyib atau Pak Sabil juga boleh. Jabatan saya guru agama Islam di SMK Negeri 1 Sairejo Lamongan. Biasanya saya mengajar di kelas 10 dan kelas 11. Jadi nanti untuk yang kelas 10 seluruh jurusan biasanya pelajaran PAI-nya bersama dengan saya. Kemudian moto yaitu jangan pernah berputus asa untuk mencoba dan jangan sekali-sekali mencoba untuk berputus asa. Jadi berputus asa itu tidak boleh. Taman kepikiran saja untuk mencoba berputus asa itu jangan sampai. Ya. Baik, alamat saya dari Gumining, duduk sampean Gresik. Jadi masih tetangga kota lah. Kita lanjutkan mengenai materi hari ini. Ya. Pembinaan mental agama di lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Sairejo Lamongan. Guru sebagai seorang pendidik itu tugasnya mendidik dan memberikan pengetahuan kepada sampean semua atau kepada peserta didiknya. Tapi berbeda dengan guru agama. Guru agama tidak hanya transfer of knowledge saja, tapi juga harus ada yang namanya transfer of value. Jadi value itu apa? Value itu adalah karakter atau nilai. Jadi sampean kalau belajar agama tidak hanya pengetahuan agama saja, tapi juga harus ada keterampilan dari keagamaan itu. Harus terampil beribadah, ibadahnya yang baik dan benar, bagaimana cara ibadah supaya diterima oleh Allah SWT sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, bagaimana tata cara berbicara kepada gurunya, orang tuanya, sopan santun dijaga itu. Ya. Kemudian di sini, dalam pembinaan mental keagamaan di usia remaja, biasanya usia remaja adalah usia yang sangat luar biasa, di mana di situ terjadi gejolak emosi dan gejolak jiwa, di mana sampean sedang mencari-cari jati diri sampean, gitu loh, mencari kebenaran agama, mengkritisi kebenaran agama, tanya ke sana kemari. Tapi kalau tidak ada sumber yang jelas, tidak ada rujukan yang jelas, dan juga tidak ada guru yang jelas, maka dikhawatirkan sampean bisa terjerumus ke dalam lubang kesesatan. Jadi hati-hati dalam mencari ilmu agama. Cari guru yang benar-benar sesuai, guru yang benar-benar mengerti mengenai agama, dan juga yang penting agama itu adalah hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan baik dengan Allah itu dijaga. Sholat 5 waktunya, kewajibannya, rukun Islam dijalankan, rukun iman juga dilaksanakan atau diyakini. Dan juga yang kedua yaitu hablum minannas, hubungan baik dengan sesama manusia itu dilaksanakan. Kalau agama mengajarkan hablum minallah saja, tapi hablum minannasnya tidak dilaksanakan, berarti jelas itu agak keliru. Karena apa? Agama Islam mengajarkan harus seimbang antara hablum minallah wa hablum minannas. Ya. Kemudian yang keempat yaitu hati-hati dalam mirasantika. Nah, ini sangat terkenal sekali nih dalam lagunya Rhoma Irama ini. Minuman keras, miras, nah, apapun namanya. Nah,
Jangan didekati yang namanya minuman keras, karena bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sampean masih remaja, masih belum bekerja, harus fokus dalam belajar. Kalau sudah terkena kecanduan miras, kecanduan obat-obatan dan narkotika, sampean memaksa kepada ibu atau orang tuanya minta uang, karena sampean sendiri belum bekerja. Kalau tidak dikasih uang oleh ibunya, bisa-bisa terjadi penganiayaan kepada orang tua. Atau hal yang lebih parahnya lagi terjadi pencurian dan sebagainya. Oleh karena itu, mumpung belum, maka jauhilah mirasan tika. Terus bagaimana Pak mengenai pembinaan mental keagamaan di lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Sairejo Lamongan itu sendiri? Di dalam SMK Negeri 1 Sairejo Lamongan ada beberapa jenis atau beberapa kegiatan yang bisa digunakan untuk membina mental agama di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu Bolo Tursina. Bolo Tursina merupakan suatu komunitas seperti dai sebaya atau konselor sebaya atau layaknya seperti remaja masjid, remaja musola. Kegiatannya mengajak kebaikan atau amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti akan diterangkan lebih lanjut mengenai kegiatan apa saja yang ada di Bolo Tursina. Kemudian ada kegiatan Jumat Religi. Jumat Religi ini direncanakan atau akan dilaksanakan setiap hari Jumat. Kita masih menyesuaikan waktunya. Untuk sementara ini belum terlaksana karena adanya pandemi yang kian merebak. Jadi rencananya kegiatan Jumat Religi itu kita pagi-pagi ngaji bersama atau nanti mendengarkan tausiah dari guru agama bersama. Seperti itu ya. Atau saling berbagi atau mengkoreksi kesalahan tajwid dalam membaca Al-Quran atau semaan lah, seperti itu. Kemudian ada yang ketiga yaitu kegiatan duha pagi. Jadi setiap pagi sampean itu semua baru datang masuk ke sekolah sekitar jam 6.45 atau jam 7 langsung ke masjid atau ke musola untuk melaksanakan kegiatan sholat duha pagi. Dan di situ nanti ada kultum atau tausiah yang akan disampaikan oleh guru-gurunya yang terjadwal sesuai dengan gilirannya. Atau bisa jadi disampaikan oleh teman-temannya sendiri yang tergabung dalam anggota Bolo Tursina. Jadi nanti Bolo Tursina itu tidak hanya sebatas memberikan kultum saja, tapi juga nanti bisa latihan pidato, bisa qiraat juga boleh, mengaji juga oke, ya. Kemudian jamaah rawatib. Di SMK Negeri 1 Sairejo Lamongan biasanya kalau normal itu sebelum pulang diwajibkan untuk melaksanakan sholat asar berjamaah di sekolah. Jadi ada 2 sholat jamaah yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Sairejo Lamongan ini. Yang pertama jamaah duhur, yang kedua jamaah asar. Kemudian yang kelima yaitu ekstra keagamaan. Ekstra keagamaan ini seperti apa Pak? Ada ekstra banjari. Sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya mengenai kegiatan-kegiatan ekstra. Kemudian kalau ingin murojaah hafalan, misalnya Pak saya sudah punya hafalan Pak dari SMP, maka silakan menghubungi guru agamanya masing-masing. Nanti akan difasilitasi untuk murojaah hafalan. Atau boleh juga bergabung di Bolo Tursina. Kemudian misalnya Pak saya ini punya bakat qiraah Pak. Nah nanti silakan bilang melapor ke guru agamanya biar difasilitasi untuk mengembangkan bakat qiraat tadi. Ya. Misalnya Pak saya pengen nyanyi Pak, tapi nyanyi saya itu qasidah. Boleh nanti silakan melapor untuk bisa difasilitasi kalau ingin jadi penyanyi Islami atau qasidah. Ya. Sabian, seperti itu. Boleh. Tapi jangan lupa, di dalam mencari ilmu agama atau ilmu-ilmu yang lain, itu harus diperlukan kesabaran, karena menuntut ilmu itu ada 6 syaratnya. Yang pertama, ada zakain. Ini biasanya tercantum dalam nadom alala.
Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'un bika an majmu'iha bi bayani. Kabakal hasil ilmu nanging nem perkara bakal tak cerita ke kumpulekan di pertelo dukain warhin sinwas tibarin wa bulhodin wa irsadi ustadin wa tuli zamani rupane lipat lupo sobar ono sanguni lan piwulange guru lan sing suwe mangsane. Di situ dijelaskan bahwasanya menuntut ilmu itu syaratnya ada 6. Yang pertama yaitu dukain atau bahasa Jawanya yaitu lipat. Apa? Cerdas. Setiap manusia itu sebenarnya cerdas. Hanya saja kadang-kadang kita menutupi kecerdasan tersebut. Kita sudah diberikan akal, diberikan pikiran untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Tapi kita enggan menggunakannya, itu di sini. Ya. Jadi sejatinya manusia itu pandai, tinggal kita saja yang mau untuk mengeksplor hal tersebut atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu khirsin atau lubo, yaitu semangat, harus semangat untuk mencari ilmu. Berangkat dari rumah, saliman atau pamitan kepada orang tuanya. Yanda, bunda, atau ma, ibu, saya berangkat untuk mencari ilmu, doakan mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wal akhirah. Jadi kalau sampean berangkat sekolah, jangan nyelonong toh disanguni, jangan. Tapi apa? Pamitan yang baik-baik. Ya, adapun nanti diberikan sangu berupa uang atau tidak, ya tetap kita terima saja. Karena yang namanya sangu itu tidak hanya uang saja. Doa orang tua itu adalah sangu yang terbaik gitu loh. Yang ketiga yaitu istighbarin atau sabar. Menuntut ilmu itu harus sabar. Sabar. Kalau sama nggak sabar ya ada temennya bolos sama ikut bolos. Lihat teman kelas sebelahnya pulang duluan sama ikut pulang. Padahal masih pelajaran. Dia pulangnya gara-gara kabur. Itu harus sabar menuntut ilmu itu. Banyak gangguannya, banyak cobaannya gitu loh. Kemudian wabul hodin, yaitu sangu atau biaya. Untuk menuntut ilmu juga harus diperlukan biaya untuk beli buku, beli peralatan, seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu irsyadi ustadin, harus ada guru yang mengajar. Ini penting. Karena apa? Kalau saman belajar agama secara otodidak, maka tidak akan ada yang membetulkan saman bila salah. Nah ini perlu diwaspadai. Jangan belajar secara otodidak. Nanti setan yang akan menjadi gurunya. Jadi harus ada guru yang benar-benar berkompeten untuk membimbing sampean. Yang selanjutnya yang keenam yaitu tulis zaman, yaitu waktunya lama. Untuk berada di posisi sekarang ini, di posisi kelas 1 SMK Negeri 1 Lamongan itu butuh waktu lama. Anda itu sampean semua itu butuh step by step. Jadi sebelum duduk di kelas 10 atau kelas 1 SMK itu Anda harus melalui yang namanya kelas 7, kelas 8, kelas 9 baru bisa masuk SMK. Jadi waktunya lama, ada stepnya. Jadi nggak bisa sama langsung patas itu. Tanpa belajar langsung pandai. Hanya beberapa orang saja yang mendapatkan ilmu laduni tersebut. Kita sebagai orang biasa ya kita belajarlah sesuai dengan aturan dan kemampuan kita masing-masing. Belajar yang semangat, pasti bisa. Nggak ada orang nggak pandai, itu semuanya orang itu pandai dan cerdas. Tinggal kita bagaimana mau mengasah dan mengelola apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian apa yang diharapkan dari pembinaan mental keagamaan di sekolah ini? 1, outputnya peserta didik bisa menjaga perkataan dan perilaku kepada gurunya, kepada orang tuanya yang sopan, ya, sopan dan patuh kepada guru, ketemu guru assalamualaikum, ya, boleh cium tangan bagi yang sesama,
Misalnya yang laki-laki ya dengan yang laki-laki, perempuan dengan yang perempuan. Menghormati orang tua juga di rumah yang baik, perkataannya dengan orang tua dijaga, ya. Karena orang tua itu telah membiayai sampean, menghidupi sampean semua. Jadi jangan sampai menyakiti hati orang tua, dan juga jangan sampai menyakiti hatinya guru, karena guru bagaikan orang tuamu ketika di sekolah. Kemudian yang keempat yaitu rajin beribadah, terutama ibadah-ibadah yang wajib. Kalau bisa ditambah yang sunnah itu sangat bagus sekali ya. Kemudian yang kelima yaitu tidak mengolok-olok teman. Jadi sama teman harus saling menghargai, menghormati, jangan memperolok-oloknya, jangan memanggil dengan panggilan-panggilan yang tidak baik. Seperti itu. Nah, dari itu semua maka kita inginkan terbentuknya insanul kamil atau peserta didik yang berkarakter atau berakhlakul karimah sesuai dengan mutu dari SMK Negeri 1 Sairejo Lamongan, yaitu SMK yang hebat dan bermartabat. Tidak hanya hebat saja, tapi juga harus bermartabat. Di sini Gulono ada karakternya, ada sopan santunnya. Jadi di dunia kerja tidak hanya dibutuhkan keahlian saja, tapi pada zaman sekarang ini juga sangat diperlukan yang namanya attitude atau sopan santun. Nah, kemudian selanjutnya, menjadi anak yang bisa dibanggakan dan menjadi tabungan akhirat orang tuanya kelak. Jadi anak soleh. Sebagaimana hadis Nabi, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyatin au ilmi yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah." Jadi apabila Adam atau manusia telah meninggal, maka terputus semua amalnya, kecuali 3 hal, yakni sodaqah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu itu sangat penting. Kalau ilmu seman bermanfaat, insya Allah akan memberikan manfaat kepada samen baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi kalau ilmu tersebut samen amalkan, bisa-bisa menjadi sodaqah jariyah berupa ilmu. Misalnya saya mengajarkan Fatihah kepada temanmu, ya. Kemudian temanmu membaca Fatihah, tapi kamu tidak membaca, maka kamu juga akan mendapatkan lengseran pahalanya temanmu yang membaca Fatihah gara-gara kamu ajari, ya. Seperti itu namanya ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladin solihin yad'ulah, anak-anak yang soleh, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kalau zaman tidak memiliki ilmu, nanti nggak bisa atau nggak tahu caranya mendoakan orang tua yang telah meninggal. Tapi kalau sudah memiliki ilmu, tahu. Nanti orang tuamu bangga meskipun sudah meninggal. Karena apa? Karena kamu kirimin doa terus-menerus gitu loh. Jadi penting diperhatikan ya. Kemudian kita lanjutkan mengenai deskripsi dari Bola Tursina atau komunitas dakwah di SMK Negeri 1 Sairejo Lamongan. Kegiatannya berupa dakwah bilhal. Dakwah bilhal ini mengaji bisa semaan atau ngaji antar teman, di musola juga bisa. Kemudian ajakan kebaikan dan latihan bersama-sama. Kemudian selanjutnya yaitu dakwah bil kolam. Dakwah bil kolam ini seperti mendesain poster untuk ajakan kebaikan, quotes, editing video yang baik-baik. Tujuannya untuk berdakwah. Nanti diupload di Instagram kita yaitu @bolo_tursina. Bisa nanti di follow ya. Kemudian dakwah bilisan. Nah, dakwah bilisan ini latihan pidato, latihan ngisi kultum, tausiah pada waktu kegiatan duha, dan juga bisa bincang-bincang cantik ya, sambil ngobrol, sambil mendiskusikan sesuatu atau tanya-tanya suatu hal juga boleh. Pelaku
yaitu peserta didik SMK Negeri 1 Sarejo Lamongan. Tujuannya juga peserta didik sasarannya, kemudian tujuannya untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT bagi peserta didik SMK Negeri 1 Sarejo Lamongan. Jadi Polotursina ini dari peserta didik, oleh peserta didik, dan untuk peserta didik. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini Polotursina ini sudah resmi, ada legal standingnya dari SK Kepala Sekolah. Motonya tiada hari tanpa beramar ma'ruf nahi mungkar demi mewujudkan SMK hebat bermartabat. Jadi mendukung moto dari SMK Negeri 1 Sarejo Lamongan. Setelah ini ada beberapa dokumentasi foto kegiatan yang telah dilaksanakan. Jadi nanti setelah ini bisa kita perlihatkan foto-foto kegiatan dari Polotursina dalam mengembangkan mental keagamaan atau meningkatkan keimanan atau meningkatkan pengamalan nilai agama di SMK Negeri 1 Sarejo Lamongan. ليس أحد في المحبة سواكم عندي من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم كلما لو قطعتم وريدي بحد ماضي قلت والله أنا في هواكم راضي Kiranya cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Bila ada kesalahan tutur kata yang salah juga mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.